Halo NDC Peoples, apa kabarnya hari ini? Kabar baik, senang sekali bisa kembali lagi untuk membahas hal-hal yang menarik bersama Anda. Hari ini kita akan menyelami sebuah sesi Revive untuk hari Sabtu 13 Desember 2025. Judulnya sangat pas dengan suasana sekarang, All I Want for Christmas is Light. Wah, menarik. Iya kan? Kita akan coba bongkar makna sejati dari terang di musim Natal ini, berdasarkan sumber dari Injil Yohanes pasal 8. Dan ini ternyata jauh lebih dalam dari sekedar lampu kelap-kelip. Betul, karena sumber ini langsung menyoroti sebuah ironi yang cukup kuat ya. Di satu sisi, kita lihat di mana-mana gemerlap lampu Natal. Cantik sekali. Cantik, tapi di sisi lain justru banyak hati yang merasa gelap. Mungkin Anda yang mendengarkan sedang berjuang dengan rasa bersalah, luka batin, atau mungkin kesepian di tengah keramaian. Oke, mari kita coba masuk ke dalam adegannya langsung. Coba kita bayangkan suasana di Bait Allah. Pasti rame ya. Ame. Tiba-tiba, suasananya jadi tegang. Sekelompok orang menyeret seorang perempuan ke tengah kerumunan. Dan mereka ini bukan orang sembarangan, ini para ahli Taurat dan orang Farisi, bisa dibilang polisi moralnya zaman itu. Dan mereka datang ternyata tujuannya bukan untuk mencari keadilan, kan? Bukan sama sekali. Sumbernya jelas sekali menyebutkan tujuan mereka adalah untuk mencobai dia. Jadi murni untuk menjebak. Jebakannya seperti apa? Gini, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dihukum rajam sampai mati. Kalau Yesus bilang jangan, berarti dia melawan hukum. Melawan Musa. Betul, tapi kalau dia bilang, iya, rajam saja, citranya sebagai pembawa kasih dan pengampunan langsung hancur. Jadi serba salah. Nah, respons Yesus di sini yang, wah ini benar-benar di luar dugaan kan? Sangat. Dia tidak langsung menjawab, tapi malah membungkuk dan mulai menulis dengan jarinya di tanah. Saya selalu penasaran, apa sih yang sedang terjadi di momen itu? Ini salah satu misteri yang paling banyak dibahas loh. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dia tulis. Apa kira-kira spekulasinya? Ada yang bilang dia sedang menulis dosa-dosa para penuduh itu satu persatu. Ada juga interpretasi lain yang lebih simbolis, bahwa hukum yang tadinya ditulis di batu yang kaku, Hukum Musa ya? pipat, sekarang seolah ditulis ulang dengan anugerah di atas tanah yang fana. Tindakan diamnya itu saja sudah sebuah pesan. Wow. Lalu setelah didesak terus, akhirnya dia berdiri dan mengucapkan kalimat yang sangat kuat itu. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Bisa kebayang nggak sih heningnya suasana setelah kalimat itu? Heningan canggung sekali, pasti. Semua tatapan yang tadinya menghakimi perempuan itu, Langsung balik ke diri sendiri? persis. Batu di tangan mereka tiba-tiba jadi terasa berat sekali. Satu kalimat itu membongkar topeng kebenaran diri mereka. Tunggu dulu. Di sumbernya kan dibilang mereka pergi mulai dari yang tertua. Itu ada artinya. Oh, itu detail yang sangat menarik. Kemungkinan besar mereka yang lebih tua, yang punya lebih banyak pengalaman hidup. Lebih sadar dosa. Tepat. Mereka lebih cepat sadar akan kegagalan mereka sendiri. Jadi, merekalah yang pertama meletakkan batu mereka. Ini kena banget ya buat kita. Seberapa sering kita cepat sekali menyorot kesalahan orang lain, mungkin untuk menutupi kegelapan di hati kita sendiri. Betul. Apalagi di zaman media sosial sekarang, semua orang bisa jadi hakim. Benar. Dan setelah semua penuduh itu pergi, momen antara Yesus dan perempuan itu, wah, indah sekali. Dia tidak cuma mengampuni ya. Tidak, perkataannya itu ada dua bagian penting. Pertama, anugerah. Aku pun tidak menghukum engkau. Oke. Lalu langsung diikuti panggilan untuk berubah. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi pengampunannya itu bukan izin, tapi kekuatan untuk keluar dari kegelapan. Jadi ini bukan cuma pengampunan, tapi seakan-akan Yesus memberinya tombol reset. Dia bilang, mulai lagi dari awal, tapi jalannya beda ya kali ini. Persis. Dan momen inilah yang jadi latar belakang ayat hafalan kita, Yohanes 8 ayat 12. Tepat setelah peristiwa itu, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Jadi nyambung ke sana. Nyambung banget. Jadi terang itu bukan lagi konsep abstrak, tapi pribadinya sendiri. Terang yang baru saja kita lihat beraksi, mengusir kegelapan penghakiman, dan memberi terang hidup atau jalan yang baru. Dan kalau kita hubungkan dengan Anda yang sedang mendengarkan, sumber ini juga mengutip Efesus 5 kan? Betul, Efesus 5 ayat 8-9. Dulu, kita mungkin adalah kegelapan, tapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Ini bukan sekedar status ya. Tapi panggilan, Panggilan untuk hidup sebagai anak-anak terang. yang buahnya itu nyata, kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Ini jadi memunculkan satu pertanyaan penting untuk direnungkan ya. Iya, di musim Natal ini selain kita sibuk menyalakan lampu yang indah di rumah, gimana caranya Anda bisa secara aktif menjadi cerminan terang Kristus? Untuk orang lain ya. Tepat, mungkin ada teman atau keluarga yang sedang dalam kegelapannya. Bagaimana Anda bisa membawa terang, bukan penghakiman, tapi anugerah dan kebenaran ke dalam hidup mereka. Sebuah pemikiran yang sangat bagus untuk dibawa pulang. Dan untuk terus bertumbuh bersama dan menjadi bagian dari komunitas. Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam CORE NDC. Caranya mudah sekali. Betul. Cukup unduh aplikasi NDC yang tersedia di Google Store. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.